Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Kristiantoro dengan NIM 24330737 dari Prodi Teknologi Informasi kelas 2B. Dan pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi yang di sini berjumlah 15 soal. Langsung saja untuk soal pertama. Ini gunakan perintah man untuk membuka manual halaman untuk perintah ls. Sebelumnya saya clear terlebih dahulu. Untuk perintah man ls gunakan man ls. Di sini akan menampilkan manual lengkap tentang perintah ls. Dan untuk keluarnya di sini tinggal pencet key. Selanjutnya gunakan perintah man dan cari deskripsi perintah yang mengandung kata kunci file menggunakan man-k file. Man-k file. Setelah dijalankan akan muncul daftar semua perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci file. Untuk soal nomor 2, buat alias untuk perintah rm dengan opsi -i atau interaktif, sehingga setiap kali perintah rm dijalankan, sistem meminta konfirmasi terlebih dahulu. Simpan alias ini di file bash. Di sini untuk skripnya sudah saya buat di dalam file bash. Skripnya saya taruh di paling bawah. Ini alias rm sama dengan rm-1. Ketika kode ini dijalankan, maka ketika ingin menghapus sebuah file, itu akan muncul sebuah pesan konfirmasi. Jika dihapus, akan muncul pesan konfirmasi seperti ini. Oke, lanjut untuk soal 3. Tulis script shell yang menyimpan nama pengguna dan direktori kerja saat ini ke dalam sebuah variabel. Lalu tampilkan informasi tersebut dengan menggunakan perintah echo. Untuk scriptnya sudah saya tulis juga di soal 3.sh di editor Nano. Ini ada variabel username yang menyimpan variabel user. $user ini adalah sebuah variabel bawaan dari Linux yang menyimpan username dari pengguna, dan untuk $pwd ini untuk menampilkan direktori saat ini. Dan kedua variabel ini akan ditampilkan menggunakan echo. Jika dijalankan, akan muncul username-nya Bayu Kristiantoro dan direktori saat ini adalah home. Lanjut untuk soal nomor 4. Gunakan perintah whatis untuk mencari deskripsi singkat dari perintah ls. Misalnya whatis ls. Nah, outputnya akan seperti ini. List directory content. Ini untuk mengetahui deskripsi singkat perintah tanpa membuka secara manual. Lanjut untuk soal nomor 5. Buat script untuk memindahkan file 1.txt, file 2.txt ke direktori backup. Setelah itu verifikasi file tersebut berada di dalam direktori backup. Oke, untuk scriptnya juga sudah saya buat
di soal 5SH. Nah, yang pertama membuat direktori backupnya dulu, kemudian membuat dua file kosong yaitu file 1 dan juga file 2, kemudian memindahkan kedua file tersebut di direktori backup menggunakan mv, lalu memunculkan pesan menggunakan echo. Isi folder backup yaitu ada file 1 dan file 2 yang baru saja dibuat tadi. Selanjutnya untuk nomor 6, buat script yang mencatat output standar dan error dari perintah ls ke dalam dua file berbeda menggunakan pembelokan output dan error. Di sini untuk kodenya, untuk scriptnya sudah saya buat di soal 6.sh. Nah, ini untuk menjalankan perintah ls ke folder yang ada dan folder yang tidak ada. Jadi ada dua. Nah, untuk hasil yang berada di output txt itu akan berisi tentang file-file dari direktori etc. Nah, untuk file dari error ini akan munculkan sebuah pesan yang berarti tidak ada berkas atau direktori di dalamnya. Oke, lanjut untuk nomor 7. Ini gunakan perintah diff untuk membandingkan dua direktori yang berisi file yang sama. Tulis script untuk membandingkan direktori dir 1 dan dir 2, kemudian tampilkan hasil perbandingan tersebut. Scriptnya juga sudah saya tulis di soal 7.sh. Ini yang pertama itu membuat sebuah direktori, dua direktori yang bernama dir 1 dan dir 2, kemudian membuat sebuah file di dalam direktori dir 1 dan dir 2 yang bernama a.txt, yang dimana isi dari file a.txt ini untuk direktori dir 1 itu a dan dir 2 itu b, lalu menggunakan perintah diff untuk membandingkan dua direktori tersebut. Jalankan. Nah, tidak dapat ada. Nah, karena mungkin sebelumnya soal 7.sh ini sudah saya jalankan, maka akan muncul sebuah pesan tidak dapat membuat direktori karena sebelumnya soal 7.sh ini sudah saya jalankan sebelumnya. Oke. Dan akan muncul pesan berkas setelah ada karena sebelumnya sudah saya jalankan. Lanjut untuk soal nomor 8. Tulis script untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dalam sebuah file teks menggunakan perintah wc. Yang pertama,
mungkin saya akan membuat sebuah file yang akan mengecho kemudian menggunakan perintah WC untuk mengetahui jumlah karakternya. Nah, jadi terdapat satu baris, 5 kata dan juga 28 5 kata dan juga 28 karakter yang terdapat pada soal 8.txt. Lanjut untuk soal nomor 9, itu mencari file dengan menggunakan fin. Gunakan perintah fin untuk mencari file dengan ekstensi .txt di direktori home. Simpan hasil pencarian tersebut ke dalam sebuah file log. Oke, untuk scriptnya sudah saya buat. Ini fin ini untuk mencari semua file .txt di home dan menyimpannya dalam file hasil pencarian .txt. Nah, akan muncul sebuah pesan hasil disimpan di hasil pencarian .txt. Nah, ini semua adalah file yang berekstensi .txt di dalam home ya, akan muncul di hasil pencarian .txt. Lanjut untuk soal nomor 10. Buat script yang membuat beberapa file kosong menggunakan perintah touch dan kemudian menghapusnya dengan rm menggunakan opsi interaktif -i. Oke, di sini saya tinggal buat scriptnya. Untuk nama filenya contoh saja. Di sini saya membuat 3 file, yaitu teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, setelah itu saya akan menghapusnya menggunakan rm. Ini akan muncul sebuah pesan konfirmasi. Dan ketiga file yang telah saya buat filenya sudah terhapus. Lanjut untuk soal nomor 11. Tulis script yang mencari semua baris yang mengandung kata Linux di dalam file 1.txt menggunakan perintah grep. Simpan hasil pencarian ke dalam file baru. Oke, di sini untuk scriptnya sudah saya buat. Saya simpan di dalam soal 11.sh. Nah, ini saya menampilkan sebuah kalimat. Ada 3 kalimat di sini. Yang pertama, saya belajar Linux. Linux itu penting dan saya suka Linux. Di ketiga kalimat ini terdapat 3 kata Linux ya. Kemudian saya menggunakan grep Linux dan menyimpan ke dalam file 1.txt dan menyimpan hasil grepnya ke hasil grep.txt. Jika saya buka file hasil grepnya,
Nah, di sini akan muncul hanya dua kata saja. Nah, soalnya nah di sini untuk grabnya Linux itu huruf pertama menggunakan kapital. Nah, sementara di kalimat yang ketiga saya suka Linux itu L-nya menggunakan L biasa. Jadi yang muncul ke hasil grab.txt-nya hanya dua kalimat saja. Nah, oke, lanjut untuk soal 12. Buat script yang mengarsipkan beberapa file menjadi satu file arsip, kemudian ekstrak arsip tersebut menggunakan perintah tar. Di sini untuk scriptnya juga sudah saya buat di soal 12. Ini yang pertama saya membuat filenya, yaitu file 1.txt dan file 2. Lalu ini ada sebuah menampilkan pesan menggunakan echo dan membuat arsipnya menggunakan -cvf, kemudian ekstrak menggunakan -xvf. Dan ketika dijalankan, nah, ini akan mengarsipkan file 1 file dan juga file 2 dan juga langsung diekstrak kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk nomor 13, gunakan perintah locat untuk mencari file dengan ekstensi log pada sistem. Setelah itu perbarui database locat dengan menggunakan perintah update db. Di sini untuk scriptnya juga sudah saya buat di soal 13. Nah, memperbarui database menggunakan update db, kemudian mencari file dengan ekstensi .log menggunakan locat dan disimpan ke dalam hasil log.txt. Nah, di sini akan muncul daftar file yang berekstensi .log. Oke, lanjut untuk soal nomor 14, modifikasi file bus. Tulis script untuk menambahkan alias baru ke dalam file bus agar setiap kali terminal dibuka itu akan menampilkan pesan selamat datang yang berisi nama penggunanya. Yang pertama itu masuk ke dalam busnya dulu. Nah, untuk scriptnya itu ditulis di paling bawah. Di sini mungkin menggunakan echo. Kemudian di sini oke, kurang lebih begini. Kemudian update menggunakan source.
Nah, untuk menguji ini yang harus close terminalnya dulu. Harusnya ketika terminal pertama kali dibuka akan muncul sebuah pesan selamat datang. Ini muncul sebuah pesan selamat datang dan juga nama penggunanya. Oke, lanjut untuk soal nomor 15. Buat script yang menjalankan perintah yes di latar belakang, kemudian gunakan perintah job untuk memeriksa status job tersebut. Gunakan perintah fq untuk mengembalikan job ke latar depan. Sini untuk scriptnya juga sudah saya tulis. Ini yes akan mencetak yes secara terus menerus dan didirect ke def/null. Kemudian fg akan membawa kembali ke latar depan dan job akan menunjukkan daftar prosesnya ke latar belakang. Ini jika dijalankan akan muncul seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.